Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Gosip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa dengan saya Ali Margosim Askarila dalam program Rumahku Surgaku. Semoga kita semua yang mendengarkan program ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan. Amin Allahumma amin. Keluarga Gosip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi yang berbahagia ini insya Allah kita akan membahas tentang manajemen cemburu. Ya, sekarang kita bahas dulu tentang cemburu. Apa sih itu cemburu? Cemburu itu sebetulnya adalah reaksi alamiah yang bersifat spontan, ya, spontan. Artinya seketika tanpa direncanakan, dia akan muncul dengan sendirinya. Dan ini adalah bentuk dari protektif seseorang terhadap orang lain atau sesuatu yang ia cintai, yang ia berikan perhatian. Itu tujuannya sebetulnya bagus ya, protektif, artinya melindungi, menjaga dari orang yang disayangi tentunya. Seringkali kita berbicara tentang cemburu itu adalah reaksi seorang istri terhadap suami mungkin yang dekat dengan wanita lain, atau reaksi seorang suami ketika dia melihat istrinya sering ngobrol mungkin via telepon, atau begitu lengket atau begitu cair dalam berkomunikasi dengan lelaki lain. Begitu. Itu yang seringkali kita temukan di lapangan mengenai cemburu itu. Cemburu itu tidak selamanya negatif, tapi juga ada positifnya. Sehingga cemburu itu kita bagi menjadi dua, cemburu positif dan cemburu yang negatif. Cemburu yang positif itu satu, memang cemburu reaksi alamiah yang muncul dari seseorang ketika memang pasangannya mulai keluar dari orbit kebaikan. Artinya mungkin dekat dengan lawan jenis yang lain, yang jelas bukan istrinya, atau kalau dia seorang istri, suaminya dekat kepada wanita lain, ya. Kalau dia seorang suami, istrinya dekat kepada laki-laki lain. Itu sebetulnya reaksi alamiah dan itu positif sebetulnya. Itu bentuk penjagaan juga, itu bentuk warning awal bagi pasangan. Oh, ternyata saya ini kurang tepat, saya ini berada pada cara-cara yang tidak benar, sehingga istri saya perasaannya tersakiti, tergores gitu ya. Itu sebetulnya positif ya, positif. Ketika saudari perempuan kita keluar rumah tidak memakai pakaian yang syar'i, lalu kita memberikan nasihat atau sedikit jengkel, dongkol dan marah begitu ya, ketika sudah berulang kali diberi penjelasan yang sama tetap saja tidak berubah, itu sebetulnya juga cemburu loh ya. Ya, ketika kita punya teman yang baik gitu ya, kita sudah menjalin persahabatan yang baik selama ini, tiba-tiba dia itu dekat dengan orang yang punya habits yang tidak bagus. Habitsnya mungkin sering bermalas-malasan, contohnya itu. Yang kedua itu minum-minuman mabuk-mabukan begitu ya. Yang ketiga mungkin sering berkata jorok, lalu dia memberikan nasihat, jangan begitu. Itu tidak bagus buat kita sebagai seorang muslim, itu tidak bagus, atau sebagai seorang muslimah kalau sesama perempuan begitu ya. Ini sebetulnya juga bentuk dari cemburu. Nah, ini cemburu positif, reaksi alamiah dari seseorang yang ditujukan kepada orang terdekatnya, kerabatnya, atau orang yang dikasihi dan disayanginya agar terbebas, terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat atau hal-hal yang tidak sesuai dengan adab atau kebiasaan yang baik. Itu cemburu. Jadi jangan kira cemburu itu hanya antara suami dan istri saja gitu ya.
Intinya adalah ketika mulai saudara kita atau orang yang kita kasihi dia keluar dari orbit yang baik sebagai muslim yang baik, melakukan perbuatan yang buruk atau mengarah ke sana lalu kita nasihati, maka itu bagian dari cemburu. Jadi seorang ustadz itu juga cemburu ya. Dia mengarahkan jamaahnya, jangan begini, jangan begitu. Kita harus menjadi hamba yang baik, hamba yang pandai bersyukur, bertutur yang baik, itu bersabar. Itu juga bagian dari cemburu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri cemburu ketika hamba-hambanya itu menyembah materi, ketika hamba-hambanya itu suka bermaksiat, ketika hamba-hambanya itu menuhankan bosnya, begitu Allah pun cemburu. Ya, bahkan bidadari pun cemburu. Nah, bidadari ini cemburu tentu positif ya. Dia cemburu kepada para istri yang begitu taat dan tunduk pada suaminya, kemudian membawa suaminya menjadi laki-laki yang soleh gitu ya. Artinya dia memerankan dirinya sebagai istri yang betul-betul solehah. Bidadari pun cemburu kepadanya. Cemburunya cemburu positif gitu. Itu cemburu yang positif. Cemburu yang kedua adalah cemburu negatif. Nah, ini buruk. Cemburu negatif itu dapat lagi dibagi, dipecah-pecah. Yang pertama adalah reaksi. Kita tahan dulu nih. Ya, kita tahan dulu biar penasaran nih ya, keluarga sip di rumah nih, keluarga sipnya jangan sumpah ya, nanti kita bakal balik lagi. Kita juga mengundang atensi Anda nih buat pagi hari ini, silakan bergabung di line interaktif kita 082268114887. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke nomor tersebut. Nanti kita bakal bacain pertanyaan Anda melalui live kita pada pagi hari ini ya. Kita bersama kami keluarga sip di rumahku surgaku, keluarga idaman dan bahan kita semua. 105,8 Radio Sip FM. Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama kami keluarga Sip di program Rumahku Surgaku, wujudkan keluarga idaman dan bahan kita semua. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita Ustaz Ali Margosim pada pagi hari ini membahas mengenai manajemen cemburu. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami keluarga Sip di frekuensi 105,8 maupun di audio streaming di www.sipfm.com. Dan kita masih menanti atensi Anda untuk bergabung pada pagi hari ini di line interaktif 082268114887. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke nomor tersebut, nanti bakal kita bacakan pertanyaannya ya. Nah keluarga, tadi di segmen pertama kita sudah membahas sedikit nih mengenai pengertian cemburu dan juga pembagian dari cemburu itu sendiri. Ada terbagi dua tadi ya, ada yang positif dan juga ada yang negatif. Jadi yang positif sudah kita bahas di segmen pertama. Kita sekarang lanjutkan nih keluarga Sip ya ke yang negatif nih Sat. Tadi katanya ada dibagi dua juga nih Sat ya, bahan negatif ini. Iya, keluarga Sip yang berbahagia. Jadi cemburu negatif ini juga bisa kita pecah-pecah lagi. Yang pertama adalah cemburu yang tidak pada tempatnya ya. Yang tidak pada tempatnya itu begini, dimana dipenuhi dengan syakwasangka. Syakwasangka itu artinya sesuatu yang belum jelas kepastiannya. Artinya seorang istri tiba-tiba marah hanya karena mungkin melihat suaminya pulang-pulang dari kantor, wajahnya kok cerah ceria begitu ya, kok senyum-senyum tidak seperti biasanya. Terus dia berimajinasi, oh jangan-jangan tadi di kantor dia didatangi oleh mantan pacarnya, atau mungkin dia punya ini wanita simpanan atau ideal yang lain ya, wanita idaman yang lain. Kok tidak biasanya pasangan ini. Akhirnya sesampai di rumah itu suaminya itu akan dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berdasar gitu ya, sembari emosi yang membludak begitu ya, begitu bersemangat ya kan, meneror pasangannya itu. Kok pulang
senyum-senyum, ketawa-ketawa. Ada apa? Ketemu dengan siapa tadi? Dengan pacarnya ya? Itu dengan kantor ada ini ya, bla 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 bla. Udah negatif duluan ya. Iya, sesampai ya kan suaminya saja belum sempat buka sepatu sudah pusing, stres. Ini tidak bagus, tidak bagus bagi kesehatan dari pasangan kita sendiri, juga bagi keharmonisan dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, ini juga merusak kesetiaan, juga merusak kesetiaan. Ini tidak boleh dimiliki. Cemburu itu juga tetap ada dasarnya. Contoh, kita memang melihat, menyaksikan dia lagi melakukan telepon-teleponan, memang jelas kita ikuti sehari, 2 hari, 3 hari, tengah malam kok ada yang menelpon, disimak ya kan, didengarin baik-baik gitu. Kemudian juga bisa dilihat mungkin di teleponnya ada chat ya, di sana kita bisa baca gitu. Itu kan ada bukti yang jelas dan konkret. Jadi jangan mengada-ada, tiba-tiba saja marah, tiba-tiba saja membludak gitu, tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, yang pertama tidak berdasar, yang kedua adalah berlebih-lebihan, ya kan. Seringkali yang memicu cemburu istri terhadap suami atau suami terhadap istri adalah ketika adanya reuni. Nah, ini bahaya nih, reuni. Reunian ya. reuni alumni SD, alumni SMP, kan, alumni SMA atau alumni perkuliahan ya, atau dulu pernah bekerja satu kantor begitu, semitra dan lain sebagainya. Ini sarang-sarang CLBK. Ya, ini hati-hati, di mana cinta lokasi akan bersemi kembali, akan kembali dia itu bertumbuh ya, perisainya mulai terbuang di saat-saat CLBK ini. Hati-hati, kamu kok tidak sejelek seperti dulu ya, kamu sekarang kok sudah putih ya, kamu sekarang kok sudah gagah ya, wah sudah kinclong ya. Dulu kelihatan kayak hantu, sekarang kayak Tarzan. Lebih baik begitu. Jadi banyak yang terpesona begitu ya. Jadi saya memang bagi yang imannya tidak kuat begitu ya, atau yang memiliki istri gampang cemburuan, reuni-reuni seperti ini dihindari sajalah. Ya, artinya kan tidak mesti kumpul-kumpul. Jadi reuni yang saya maksud yang begini, ngadain event di tempat wisata di mana begitu kan, atau jalan-jalan dalam jalan-jalan terus nginap di hotel X atau di hotel Y. Itu reuni-reuni seperti itu tidak bagus. Tapi kalau hanya sebatas reuni bertemu di sekolah contohnya ya, hanya dalam hitungan 1, 2, 3 jam, itu no problem lah, biasalah, menyambung silaturahmi kan penting juga begitu kan. Siapa tahu di sana ada rezeki kan, sumber rezeki. Tapi kalau sudah sampai ke pelosok-pelosok tempat wisata dan segala macam, mending itu dihindari saja. Ya kan, dan nggak mesti juga kan ketemu silaturahmi hanya sekali setahun, kan bisa ketemu kapanpun ya kan, silaturahmi kapanpun. Nah itu penting bagi yang imannya kuat ya, oke lah. Bagi yang imannya lemah jangan ya, dihindari saja. Tahu diri ya, kita harus tahu diri siapa kita yang bisa mengukur dalam atau dangkalnya keimanan kita. Kita pun juga mengetahui siapa istri kita, begitu, siapa suami saya. Maka hal-hal yang menyebabkan api kecemburuan itu timbul, atau nanti yang akan menjadi pemantik dari api tadi membesar, maka harus dihindari sejak dini gitu. Maka keluarga sip yang berbahagia itu yang kedua. Pertama tidak berdasar, yang kedua tadi itu over, terlalu berlebih-lebihan. Ya, yang namanya dulu kan belum hijrah ya, punya pacar, tapi setelah mendapatkan hidayah putus ya kan. Putus, ketemu dengan si perempuan yang ini, hidupnya lebih baik, terus tanpa disadari ketemu lagi mungkin 5 tahun ya, yang 5 tahun telah berlalu, terus ketemu ya kan biasa saja say hello ya kan. Ya memang dulu dia punya catatan yang sedikit gelap, tapi jangan juga kita membuat sebuah keputusan, sebuah kesimpulan
yang menganulir bahwa dia kambuh lagi, sepertinya dia mesra lagi, begitu. Jangan, ya kan. Sesampai di rumah piring terbang, ya kan, gelas-gelas bertebaran di sana sini, pakaian pun sampai di pintu rumah dan segala macam. Janganlah seperti itu. Tidur di luar nih malam ini ya. Tidur di luar abang, besoknya keluar surat cerai. Kan tidak bagus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang paling parah. Inilah cemburu yang luar biasa ya. Bahkan Nabi mengatakan la yadkhulul jannata dayyuts. Tidak akan masuk surga laki-laki. Ya, ini laki-laki mayoritinya, perempuan pun juga ada, di mana dia itu seorang dayyuts. Dayyuts itu ketika istrinya, kemudian anak perempuannya, atau mungkin ibunya, atau mungkin saudari perempuannya yang kakak atau adiknya begitu, keluar rumah tanpa menutup aurat dan dia tidak merasa risih sedikit pun. Dia tidak merasa terpanggil untuk menasehati, menyampaikan, oh ini nggak bagus. Ketika saudarinya pacaran, anak perempuannya pacaran, dia itu tidak menasehati, dia anggap itu hal yang biasa. Dianggap itu wajar, kan zaman milenial, ya kan, ya zaman ini udah maju, jangan kayak Siti Nurbaya lagi, gitu bahasanya. Jangan konvensional deh ya. Jangan konvensional begitu. Pacaran itu, is okay begitu, ya kan. Kemudian ketika mereka sudah melangkah lagi ke tingkat yang lebih, contohnya berzina begitu kan, ya kan, tidak ada rasa marah itu di dalam dirinya. Inilah dayyuts. Nah, dayyuts ini ancamannya luar biasa. Tidak akan masuk surga seseorang yang mengidap penyakit dayyuts. Tidak ada kecemburuan dalam dirinya ketika saudari perempuannya, istrinya, anak perempuannya, atau bahkan ibunya sendiri berbuat maksiat. Inilah yang paling parah dalam tema percemburuan. Jadi keluarga Sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekilas mungkin demikian tentang cemburu. Ya, itu dia keluarga Sip, pembagian dari cemburu serta bagian-bagian dari cemburu serta bagian-bagian dari yang positif, negatif ya. Tadi ada 3 bagian negatif. Yang pertama berprasangka, yang kedua berlebih-lebihan, yang ketiga tadi dayyuts ya. Tidak ada rasa marah ya Ustaz ya, pada hal yang negatif yang dilakukan oleh saudara perempuan kita ataupun orang tua kita ya. Baik keluarga, kita masih menanti atensi Anda untuk bergabung pada pagi hari ini di line interaktif 08226887. Nanti kita bakal balik lagi dengan tema yang sama, masih bersama dengan narasumber kita, dan di rumahku, surgaku, wujudkan keluarga idaman dambaan kita semua. 105,8 Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama kami keluarga Sip di program Rumahku Surgaku, wujudkan keluarga idaman dambaan kita semua. Dan kita masih membahas mengenai manajemen cemburu nih ya, bersama Ustaz Ali pada pagi hari ini. Nah tadi kita sudah tahu nih keluarga Sip ya, mengenai pembagian dari cemburu, pengertian dari cemburu, ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah sekarang kita bakal bahas mengenai manajemen ini Ustaz ya. Setelah kita tahu nih, sekarang mungkin kita udah, ternyata selama ini saya cemburunya udah ke negatif nih. Nah gimana cara manajemennya biar kita bisa kembali ke positifnya Ustaz? Iya, keluarga Sip yang berbahagia. Jadi cemburu itu beradik kakak dengan rindu. Cemburu dan rindu adalah anak kandung dari cinta. Jadi kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Ketika suami istri ya kan berinteraksi dengan baik, itu berdekatan, maka cemburu itu sering kita temukan. Dan kita tinggal memilah dan memilih cemburu kita, termasuk yang positif atau yang negatif. Itu. Ketika berjauhan maka akan muncul rindu. Rindu itu juga reaksi alamiah. Seseorang yang memang terikat, terkoneksi dengan jalinan cinta. Ketika berjauhan mereka akan rindu. Dan rindu itu fitrah manusia. Itulah bentuk kekuatan dari cinta.
the power of love itu. Tanpa rindu rasanya cinta itu kosong. Dan tanpa cemburu rumah tangga itu pun juga hampa sepertinya. Jadi kedua-duanya kita butuhkan. Sekarang problemnya adalah bagaimana memanage, bagaimana manajemen dari cemburu itu dan bahkan manajemen dari rindu. Betapa banyak orang mati karena rindu. Tidak bisa makan dengan enak, tidak bisa tidur dengan tenang, begitu ya. Ketika rindu sudah menguasai jiwa raganya. Tak ada yang lebih menggebu daripada dada yang ditumbuhi rasa rindu. Iya. Rasanya tak ada gunung yang tinggi, tak ada samudra yang dalam, gitu ya. Ketika rindu datang, maka seseorang akan menunjukkan sebuah energi yang luar biasa. Itulah rindu. Rindu bertemu bidadari juga begitu. Ketika para mujahid itu dia berperang, ya kan, dengan bersenjatakan itu pedang yang tajam, yaitu yang panjang, yang mengkilat, maju ke tengah medan pertempuran, itu dia nggak takut mati. Kenapa dia nggak takut mati? Karena rindu surga. Di surga ada siapa? Ada bidadari, begitu. Jadi keluarga sip yang berbahagia, bagaimana kita menyikapi ketika pasangan kita itu tengah cemburu. Ya, ketika piring melayang, contohnya kan, pakaian-pakaian bertebaran, begitu gelas-gelas pecah sana sini, apakah perlu kita memarahi pasangan kita? Tidak perlu. Tidak perlu. Cukup kita mengevaluasi diri. Apakah kita sudah keluar dari jalur yang benar sebagai seorang suami? Bagaimana pergaulan kita? Jangan-jangan karena kita terlalu dekat dengan lawan jenis, atau cara berkomunikasi kita yang membuat hatinya tergores, ya kan? Yang membuat dia itu curiga, yang membuat dia itu tidak bisa makan, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Itu penting untuk kita evaluasi diri kita. Itu dulu yang penting untuk dilakukan oleh seorang suami. Begitu juga dengan seorang istri. Setinggi-tingginya cemburu seorang perempuan, sebetulnya lebih besar lagi cemburu seorang laki-laki. Oh gitu ya, Sob? Iya. Lihatlah di drama-drama Korea, begitu ya. Di drama-drama perperangan para kerajaan, gitu ya, para raja. Dia berani memberikan nyawanya karena cemburunya dia ketika pasangannya itu didekati oleh seorang lelaki, begitu ya. Itu luar biasa. Kalau cemburunya seorang perempuan mungkin akan keluar kata-kata yang begitu banyak dan air mata, tapi cemburunya seorang laki-laki yang dia bisa mengeluarkan nyawanya sendiri. Wah, ini dahsyatnya begitu. Bagaimana cara menyikapinya? Yang pertama, evaluasi diri. Evaluasi bagaimana perilaku kita, keseharian kita, koneksi kita, ya kan, pergaulan kita dengan teman, dengan tetangga, dengan mitra kerja, dengan kawan sekantor. Apa yang membuat dia itu curiga? Dia cemburu karena dia mencintai kita. Cobalah kalau dia tidak mencintai, dia tidak akan peduli. Bodo amat lah ya. Cemburu itu menghabiskan banyak energi. Iya, orang yang cemburu itu sebetulnya tengah menderita. Tengah menderita. Lihatlah, orang yang cemburu, gampang cemburu itu cepat ini, dia mudah kurus, banyak penyakitnya juga. Kenapa coba? Saat makan, yang dimakan rasanya tidak jelas. Ya kan, seenak apapun itu tidak jelas. Karena pikiran, hatinya tertuju kepada pasangannya. Khawatir pasangannya diambil, khawatir juga pasangannya berbuat maksiat. Menderita sekali orang yang cemburu itu. Jadi kalau orangnya mungkin gemuk gitu ya, kurang perhatian ya, tidak peduli, acuh tak acuh gitu ya, ya sepertinya dia kecemburuannya cukup rendah. Nah gitu. Tapi itu tidak mesti, tidak mesti gitu. Jadi keluarga sip yang berbahagia
Itu yang pertama, evaluasi. Kemudian yang kedua adalah temukan titik kebenarannya. Artinya cari tahu dulu. Jangan memperbesar syakwa sangka. Jangan mengedepankan dugaan-dugaan. Itu tidak boleh. Amati dululah, lihat dululah. Kapan perlu survei dululah gitu ya. Pastikan dulu apa iya, apa betul seperti itu. Jangan kata orang, Kata sini. jangan-jangan, Kata ini. jangan-jangan sudah begitu. Aduh. Ya kan, itu tidak boleh, tidak boleh. Kemudian saya kalau melihat pasangan cemburu itu sepertinya dia tambah manis aja begitu. Iya, pertama memang itu bentuk dari cinta. Orang yang betul-betul mencintai itu pasti punya cemburu. Pasti, dan cemburunya pasti besar. Itu pasti besar. Tergantung lagi pada kedewasaan dirinya. Kalau dia dewasa, maka dia bisa mengontrol diri. Kalau dia tidak dewasa, betapa banyak perempuan yang minum racun, minum baygon dan segala macam. Nah, itu. Jadi itu perihal cemburu keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pasangan Anda cemburu, pertanda dia cinta pada Anda. Gitu. Iya, itu dia keluarga sip cara menyikapinya ya. Misal ini ada satu pertanyaan yang masuk nih saat di WhatsApp kita dari Rizal nih, katanya Ustaz, gimana sih batasan kalau udah nikah pasangan itu interaksi sama lawan jenisnya bagaimana, Ustaz? Itu pertanyaannya, Ustaz. Iya, saudara Rizal yang baik hatinya, memang kalau kita sudah menikah, bahkan belum menikah pun, kita itu perlu menjaga batasan-batasan. Yang pertama, jangan berduaan. Contoh di dalam ruangan kita saja yang berdua di sana, jangan. Carilah mungkin muhrim yang lain, teman yang lain di sana, mungkin berempat atau berenam gitu ya. Itu jadi jangan di tempat yang sepi itu berduaan. Itu satu. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua adalah bagi perempuan, baik yang sudah menikah atau yang belum, kalau dia berinteraksi bukan dengan suaminya, maka janganlah mendayu-dayukan suaranya, intonasi suaranya, melemah lembutkan, berbicaralah yang tegas. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Nah, segala macam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu mah mengundang ya, Ustaz. Itu tidak boleh, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Jadi jangan mendayu-dayu, melemah lembutkan suara di depan seseorang yang bukan muhrim atau yang bukan pasangan kita. Tapi kalau kepada pasangan itu berpahala. Memang begitu mestinya, bersuara lemah lembut gitu ya. Kemudian yang ketiga, berpenampilan. Berpenampilanlah yang syar'i, jaga penampilan. Karena sumber utama dari zina itu berawal dari pandangan, dari mata. Pakaian yang sempit, yang tembus pandang, yang kecil dan segala macam, itu sangat cepat mengundang yang namanya syahwat. Ya kan? Nah, jangan sampai orang lain bersyahwat kepada kita gitu, kepada para istri tentunya ini. Tapi cobalah yang bersyahwat itu hanya suami. Semakin besar syahwatnya, semakin hebat Anda. Iya dong. Benar. Saya selalu bilang begitu. Bahkan dalam buku saya Harmonis di Dunia Bersama di Surga itu, saya selalu menganjurkan tips dan trik seorang istri memperbesar syahwat suaminya itu. Bagaimana caranya? Itu kan penting. Itu ibadah. Ya kan, tapi jangan ke orang lain. Gitu ya. Jadi contohnya berpakaian dalam kamar, dalam rumah, di luar rumah itu beda, Fis. Kalau dalam kamar, saya selalu menganjurkan gak usah pakai pakaian pun, malah lebih baik. Tapi kalau dalam rumah, artinya di luar kamar, maka perlulah menutup aurat-aurat besar. Boleh nampak mungkin rambut, ya kan, sebagian dari tangan ini ya, mungkin dari lutut ke bawah boleh. Itu batasan-batasan di mana anak pun boleh untuk melihat. Contohnya kakak dari si perempuan, adik dari si perempuan itu boleh melihat.
Tapi kalau sudah di luar rumah, yang hanya boleh nampak itu hanya telapak tangan dan muka. Itu penting untuk dijaga. Itu batasan-batasan. Kemudian yang perempuan, jangan curhat ke lelaki lain. Nah, ini penting nih ya. Ini masalah. Curhat itu kepada pasangan kita yang sah. Waduh Ustadz, suami saya itu sangat kaku, contohnya kan. Dia punya hati batu. Saya tidak begitu percaya kalau dia punya hati batu. Kalau dia punya hati batu, gak mungkin dia akan mencintai Anda. Mungkin cara komunikasinya yang perlu diperbaiki. Selama ini cara komunikasinya bagaimana? Saya selalu menganjurkan pakailah cara berkomunikasi anak TK. Iya, suami ke istri, istri ke suami, pakailah cara berkomunikasi anak TK. Oh ya, aku butuh itu, bla 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 bla, ngotot ya kan, dengan bahasanya, ya duh, manja begitu ya, lucu gitu ya, apa ya, menarik lah didengar gitu. Saya butuh itu, nggak bisa keras-keras, ya kan, seperti suara seorang bos kepada bawahan. Janganlah seperti itu seorang istri kepada suami, atau seorang suami kepada istri, tidak boleh. Pakailah bahasa anak TK, manja, kemudian cerewet juga boleh, begitu ya, enak didengar. Itu kiranya yang perlu untuk dijaga ya dalam menjaga diri, dalam bergaul dengan orang yang bukan pasangan kita yang sah. Penting untuk dijaga. Hal-hal kecil itu adalah pintu bermulanya persoalan-persoalan besar. Dosa-dosa besar itu berawal dari dosa-dosa kecil. Dosa kecil akan memikat dosa-dosa kecil yang lain. Kecil-kecil menjadi besar. Besar-besar menjadi sangat besar. Nah, itu penting untuk diperhatikan. Begitu ya Mas Rizal ya, semoga menjawab pertanyaan yang tadi. Nah Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Ustaz. Mungkin melihat fenomena di zaman sekarang nih Ustaz ya, muda-mudi kita sedangnya pacaran, terus ketika pacarnya ini selingkuh padahal bukan pasangan yang sah, kayak galau, terus kayak makan nggak mau, ini nggak mau. Nah ini menurut saya sendiri bagaimana nih Ustaz? Apakah memang pantas kita mencemburukan orang yang belum tentu jadi pasangan kita? Ini penting juga nih Ustaz. Iya. Ini sebetulnya adalah perilaku dari seseorang yang belum dewasa. Orang yang sudah dewasa itu akan bertindak pada koridor yang tepat. Dia tidak akan memubazirkan waktunya, tenaganya, uangnya, pikirannya dengan hal-hal yang tidak jelas dan juga dengan hal-hal yang bukan miliknya. Itu satu hal yang perlu dipegang menjadi prinsip. Orang yang dewasa itu akan berkutat pada hal-hal yang positif, pada hal-hal yang baik, pada hal-hal yang memberikan kemanfaatan bagi dirinya dan keselamatan bagi dirinya. Itu. Jadi kalau anak-anak milenial, anak-anak gaul yang masih galau begitu ya, kemudian masa-masa pencarian jati diri, mereka itu memang butuh bimbingan agama, ya kan, butuh asuhan dari orang tua pertama kali. Bagaimana perhatian dari orang tua yang memang harus lebih intensif. Mereka-mereka yang masih remaja, usia 25 ke bawah itu tuh masih tergolong remaja mungkin saat ini. Iya, itu masa-masa pencarian jati diri, masa-masa menunjukkan ini loh saya yang super, mungkin saya yang bagus dan segala macam lah. Itu tinggal mengarahkan saja. Jadi sebetulnya pacaran itu lucu sebetulnya ya. Lucu. Lucunya begini, ada orang yang menghabiskan waktunya dan mencurahkan air matanya dengan sesuatu yang sebetulnya bukan miliknya, gitu ya.
Dia memberikan banyak perhatian kepada calon suami orang, kepada calon istri orang. Dia berikan waktunya 3 tahun pacaran. Tiba-tiba setelah itu bersanding di pelaminan itu orang lain. Gilep banget. Dia selama ini dia jagain jodoh orang. Jagain punya orang, itu kan milik orang. Itu kan mubazir ya. Ya, innal mubazzirina kanu ikhwana syaitan. Inna syaitan lakum aduwwun mubin. Mubazir itu temannya setan. Dan setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan pacaran itu ya, saya tidak melihat ada positifnya. Saya justru melihat 100% negatif semua. Kenapa? 1, itu pintu zina. Mulai dari zina mata, zina tangan, zina kaki, zina akal, dan zina hati. Nah, puncaknya adalah zina kemaluan. Ini zina yang paling besar. Betapa banyak yang hamil sebelum menikah. Parahnya lagi udah bunting terus gak ada ayahnya. Itu parah sekali ya kan. Orang tuanya si perempuan malu, dia sendiri nasibnya gak jelas. Kalau kuliahnya juga gak jelas, dia sendiri juga hina, ya kan. Diketawain teman-teman, bunting, siapa nih ayahnya kemana gitu ya. Kalaupun bertanggung jawab, ya belum tentu juga dia sudah siap menjadi seorang suami, siap menjadi seorang ayah. Ini repot. Ini masa-masa yang sangat menyeramkan bagi saya. Artinya orang yang melangkah dengan cara merebut yang belum merebut sesuatu yang belum pada waktunya, ya kan, menikmati sesuatu yang belum pada waktunya, belum pada tempatnya juga. Ini merugikan sekali. Mending sekarang itu fokus saja meraih cita-cita, mempersiapkan diri menjadi laki-laki yang baik, yang mandiri, yang siap menjadi seorang suami yang gagah, seorang ayah yang hebat, kemudian menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan bahagia. Gitu indah sekali rasanya. Coba, masa mau berperang gak bawa senjata, gak bawa tombak, gak bawa pedang, itu kan gak bawa amunisi, itu kan nyerahin badan aja tuh, nyerahin nyawa. Nyerahin nyawa pada penderitaan. Aduh. Kalau mau berperang, bawa dong persiapan yang lengkap gitu, mental yang siap gitu, siap lahir batin, siap bahagia, siap untuk berjuang. Saya selalu mengatakan begitu. Hidup itu siap untuk bahagia atau siap untuk berjuang, bukan untuk menderita. Ngapain berdua kalau untuk menderita? Mending sendiri aja. Iya benar. Iya kan? Iya betul. Sendiri aja udah menderita, tambah lagi penderitaan dia. Aduh, double dong penderitaannya. Aduh, nggak enak banget. Yang kita harapkan berdua itu membuat hidup memang lebih bahagia. Begitu, Fis. Ya, gitu ya keluarga sih pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai manajemen cemburu. Semoga apa yang kita bicarakan pada pagi ini bermanfaat untuk kita bersama. Dan sebelum kita tutup, kita minta sedikit closing statement dari Ustaz Ali mengenai tema kita pada pagi hari ini. Keluarga sip yang berbahagia, cemburu dari pasangan kita adalah wujud dari cintanya kepada kita. Ketika dia cemburu, maka bersyukurlah kita kepada Allah bahwa sesungguhnya dia masih mencintai kita. Nah, ketika dia cemburu itu, katakanlah kepadanya, terima kasih atas perhatianmu, atas kepedulianmu kepadaku, dan bentuk cintamu yang masih baik, yang masih bagus kepadaku. Aku akan memperbaiki diri dan menjadi suami yang baik, dan mudah-mudahan engkau pun menjadi istri yang solihah untuk saya. Bersama kita melangkah meraih jannahnya Allah. Demikian. Ya, Masya Allah keluarga. Ya, semoga ini semakin menambah kecintaan kita kepada pasangan kita masing-masing ya. Baik keluarga sih, nggak kerasa sudah hampir 60 menit kita menemani dengar Anda pada pagi hari ini. Nanti kan episode berikutnya dari Rumahku Surgaku. Insya Allah pekan depan kita bakal bertemu kembali dengan tema yang berbeda tentunya. Baik keluarga sih, tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Anda sudah mendengarkan program Rumahku Surgaku bersama Ustadz Ali Margosin, seorang praktisi keluarga bahagia.
Rumahku Syurgaku, kerjasama Radio SIP FM dan UPZ Yayasan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Dengarkan Rumahku Syurgaku Selasa pekan depan di jam 10 pagi hanya di Radio SIP FM.